Jadi kita bicara sekarang privileges sama role. Tujuannya di sini kita akan melakukan pengelompokan beberapa privilege terhadap role-role yang baru, di mana penamaan role-nya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi penamaannya bebas, asal jangan menggunakan kata-kata yang sudah ada. Jadi di sini ceritanya kita memiliki belum ada ya. Kita akan membuat 3 buah user 1, 2, 3. Di mana user 1 akan memiliki tabel awalnya adalah T1 dengan ID, nama, nilai. Yang pertama kita lakukan, kita login sebagai sistem, kita create user 1, 2, dan 3. Create user 1, identified by user 1, default table space-nya users, quota unlimited on user. Sudah ada. Kita drop dulu aja. Oke. 1, 2, 3 sudah ada. Lalu nanti setelah itu kita buat role. Role-nya kita buat 1, 2, 3, 4. Ada role masuk, menulis, membaca, di mana role terakhir ini baca tulis merupakan kumulatif dari role-role yang 3 sebelumnya. Coba lagi. User 1. Kenapa? Nanti langkahnya setelah membuat user, membuat role, baru role itu kita isikan dengan beberapa privilege. Untuk masuk, ini akan menggantikan privilege connect. Untuk menulis, menggantikan privilege insert, update, delete pada tabel T1. Ini kita gunakan object privilege. Kalau ini kita gunakan system privilege. Membaca akan menggantikan select on user T1. Dan baca tulis akan menggantikan semuanya. Semua di sini akan dimasukkan ke dalam role baca tulis. Jadi role masuk ke dalam role. User 1 selesai. User 2. Oke, user 3. Oke. Kita buat semua role ini. Role masuk, role menulis, role membaca, dan role baca tulis. Oke. Lalu kita akan berikan privilege connect ke masuk. Insert, update, delete pada tabel T1 milik user 1 ke menulis. Sudah ada belum tabelnya? Belum. Kita buat dulu tabelnya berarti. Tabel T1 kita buat dulu. Ada ID, nama, nilai. Number, primary key, nama pacar 2, nilai, number. Oops. Yang punya tabel T1 siapa? User 1. Berarti kita connect dulu ya. User 1 belum bisa. Kenapa?
Kasih akses. Caranya kita coba. Untuk memberikan connect ke user 1, sebelumnya kan grant connect. Sekarang kita coba grant masuk ke user 1. Kita connect sebagai user 1. Sama ya, berarti connect ini sudah kita gantikan dengan role masuk. Jadi satu buah role bisa berisi satu atau lebih privilege. Jadi kita connect sebagai user 1, kita buat tabelnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena user 1 hanya bisa masuk. Kira-kiranya yang bisa dikasihkan kalau di situ ada nggak? Nggak ada ya, create ya. Belum ada create. Jadi kita gunakan aja resource. Kita connect lagi sebagai sistem. Grant resource to user 1. Kita connect sebagai user 1. Kita create table-nya dan berhasil. Kembali ke sistem dulu. Nah, tadi kita sampai di sini. Grant insert update delete-nya belum bisa karena tabelnya belum ada. Sekarang kita pasang di sini dengan tabelnya sudah ada. Grant-nya succeeded. Select-nya juga kita pasang. Berhasil juga. Lalu ini kumulatif dari masuk, menulis, membaca. Kita gabungkan menjadi satu baca tulis. Ini baca tulis ini adalah yang role di dalam role. Berhasil. Artinya ada role di dalam role. Di dalam role yang dalam ini ada privilege-nya. Selanjutnya kita berikan kepada user 1 baca tulis ini. Sebelumnya kan sudah diberikan resource ya, user 1 ya. Kalau sudah diberikan resource, berarti dia sudah ada sebenarnya insert update delete select itu sudah termasuk ke dalam resource. Karena resource sendiri itu merupakan role sebenarnya. Create table belum ada. Oke, kita pasang aja di sini. Oke, selanjutnya kita akan berurusan dengan user 2. Tujuan di sini adalah user 2 dia akan bisa melihat isi tabel dari yang dimiliki oleh user 1. Isi tabel T1 yang dimiliki oleh user 1. Tapi sebelumnya kita isikan dulu user 1 ini. Tabelnya seperti apa? ID nilai. Kita insert dulu. Insert into T1 isinya misalkan 1, namanya 1, nilainya 10. Kali isi ukuran. Lalu 2, 20. 3, 30. Isi dari tabel T1 seperti ini, 3 record. Nah, kita sekarang login sebagai sistem. Lalu kita akan membuat role namanya intip. Nanti dia akan memberikan select any table ke dalam role tersebut. Role tersebut akan dimasukkan ke user 2. User 2 tadi sudah punya privilege belum? Belum sama sekali ya, baru di-create. Nah, di sini karena belum sama sekali, berarti akan menggunakan juga role masuk agar bisa connect. Kalau tidak dikasih masuk, nggak akan bisa connect. Oke, kita kan sebagai sistem. Karena sebagai sistem, lalu kita klik create role intip, lalu kita grant ke intip, lalu kita pasang intip ini dan masuk ke
user 2. Kita berikan ke user 2. Sekarang user 2 harusnya bisa connect. Dia harusnya bisa melakukan select ke dalam tabel T1. Connect sebagai user 2. Oke, bisa connect. Sekarang kita lihat apa yang dimiliki tabel T1 dari user 1. Bisa dilihat ya. Nah, artinya user 2 ini sudah memiliki hak akses untuk melakukan koneksi ke database, dan juga dia sudah bisa untuk melihat diberi hak akses objek privilege ke dalam tabel T1. Oke. Itu untuk sistem privilege. Sistem privilege cirinya tidak ada on. Sekarang adalah objek privilege. Tujuannya sekarang kita punya user yang ketiga. User 3 akan diberikan select, insert, update, delete komplit ya dari tabel T1 dengan nama role-nya. Kita buat role baru namanya role atur T1. Jadi ada role namanya atur T1, isinya bisa select, insert, update, delete. Ini akan diberikan kepada user 3. Kita buat role-nya, lalu kita isikan privilege-nya, lalu kita berikan atur T1 ini ke user 3. Yang bisa memberikan siapa? User siapa yang bisa mengeksekusi? Sistem. Untuk bisa mengetahui kita ada di user apa, gunakan perintah show user pakai S-nya. Kita sekarang ada di user 2. Kita connect. Nah, untuk connect disconnect ini opsional, boleh dipakai boleh tidak. Kalau saya langsung aja biar cepat. Jadi ini kita masih connect sebagai user 2. Kalau saya connect sebagai sistem langsung tanpa disconnect nggak masalah. User 3 sekarang sudah memiliki atur 1. Atur 1 ini role. Role ini apa isinya? Role-nya adalah select, insert, update, delete. Coba kita connect sebagai user 3. Apa yang kurang? Di atur 1 ini belum ada connect. Berarti kita harus memberikan grant masuk atau connect. Boleh nggak masuk koma connect? Boleh nggak? Berlapis. Udah connect masuk lagi. Boleh juga. Boleh nggak 2 kali kita grant? Udah di grant lagi. Nggak masalah. Ya. Kita kembali ke user 3, udah bisa connect. Sekarang kita coba salah. Sorry. Kita udah di user 3, kita akan melihat objek punyanya user 1. Tabel T1 user 1. Select bintang form user 1 titik T1. Ada isinya. Bisa nggak melakukan insert ke tabel punya orang? Skema orang. Harusnya bisa, karena sudah diberikan grant select, insert, update, delete. Pertama kita coba yang delete aja dulu. Yang 20 akan saya hapus, yang 2 akan saya hapus. Jadi kita login sebagai user 3. Kita akan melakukan perintah delete from user 1 titik T1 where ID-nya sama dengan 2. Apakah bisa? Bisa. Kalau kita login, ini kan sebagai user 3. Kalau kita login sebagai user 1, sorry. 2 punya dia sudah hilang. Jadi nilai 2 di tabel punya T1 sudah dihapus sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu diberikan hak akses oleh sistem lebih tinggi daripada pemilik T1 sendiri. Jadi sistem ini ada di atas user 1. Jadi yang bisa memberikan akses adalah pemilik objek sendiri atau user yang lebih tinggi. Nah,
select, delete bisa ya, insert juga harusnya bisa. Oke, kita lanjutkan dulu. Update bisa juga harusnya. Nah, selanjutnya ini yang agak sulit. Kenapa? Di sini ceritanya kita akan membuat role dengan nama buat tabel. Kita akan memberikan privilege create table. Apakah berhasil atau tidak? Apakah bisa kita gantikan privilege create table ini dengan resource? Resource ini adalah sebuah role. Role ini di dalamnya ada create table. Delete with create option. Kalau nggak bisa pakai create option, kita ganti jadi with admin option. Ya, kita coba buat role lagi. Kita buat sebagai sistem. Mari kita sebagai sistem. Buat role. Buat role baru dengan nama buat tabel. Create role namanya buat tabel. Berhasil. Lalu privilege resource. Apakah bisa diberikan? Grant resource to buat tabel with admin option. Pakai S nya optionnya? Bisa. Selanjutnya login sebagai user 3 lalu buat tabel T2 di skema user 2. Kita akan login sebagai user 3. Login, connect sebagai user 3. Sebentar, yang kurang. Ini kan kita baru buat role-nya, tapi role ini belum nempel ke user manapun. Berarti kita harus grant buat table ke user 3. Baru kita connect sebagai user 3. User 3 apakah bisa select ke dalam objeknya punya user 2? From user 2 titik tab. Nggak bisa ya. User 2 sudah ada tabelnya? Belum ada kan? Kita coba buat tabel T2 di skema user 2, kode sama keterangan. Create table user 2 titik T2. Atributnya adalah kode sama keterangan. Kode ini kita kasih number primary key. Keterangan ini adalah parser 2. Tidak bisa juga. Tapi di sini untuk lintas skema resource ini tidak bisa mengoverride, dia tidak punya hak akses untuk membuat tabel di skema orang. Tapi apakah bisa kita berikan di sini dari sistem ya? Grant DBA to role-nya apa tadi? Buat tabel segitu ya. Sedangkan buat tabelnya udah nempel di user 3. Connect sebagai user 3. Coba create tabelnya kita eksekusi ulang. Sekarang bisa. Artinya apa? Untuk melakukan pembuatan tabel di skema punya orang, ada privilege lain yang harus diberikan selain create table ataupun resource. Ada yang lain. Tapi untuk memudahkannya, kita langsung ambil saja role DBA ini, privilege DBA ini. DBA sebenarnya dia role juga, karena dia gabungan beberapa privilege. Berarti kita sudah bisa membuat tabel di tabel orang dengan menggunakan user 3.
kita lihat sebagai user 3 ini apakah sudah bisa melakukan select ke dalam user 2.t2? Apakah sudah bisa melakukan insert ke tabel yang baru dia buat di skema orang? Kita coba insert into user 2.t2, values-nya, kodenya misalkan nomornya 1 A. Bisa. Kenapa? Dia punya di grand DBA. DBA itu adalah grand yang mencakup hampir semua privilege. Coba lihat select dari user 2 ke 2, ada nilainya. Nah, sekarang kita login sebagai sebentar, kita buat user 4. Membuat user 4 sama kayak yang tadi, kita gunakan ini. Di sini kita ganti jadi user 4. Kita arahkan ke tabel space users. Lalu sudah dibuat user 4-nya, login sebagai user 3. Selanjutnya, kita coba berikan hak akses ke user 4 agar dapat membuat tabel T3. Tadi kan user 3 sudah bisa membuat tabel di 2, di user 2. User 3 bisa membuat tabel T2 di user 2. Sekarang user 4 bisa membuat tabel di user 3. Jadi mundur. Yang 3 buat di 2, yang 4 buat di 3. Hak akses yang diberikannya apa? Tadi kan hak akses yang dimiliki oleh user 3, role-nya adalah buat tabel. Di mana buat tabel ini sudah ada DBA-nya. Apakah bisa buat tabel ini dengan connect sebagai user 3, kita berikan lagi ke user yang baru dibuat. User buat buat tabel diberikan ke user 4. Bisa. Apakah dengan serta-merta user 4 bisa langsung membuat tabel insert, update, delete di skema user 3 punya orang lain? Kita connect sebagai user 4. Kita buat di sini tabel user 3.t3. Atributnya adalah kode 1, number, primary key, lalu keterangan, nomor juga lah, satunya keterangan, nilai, nomor juga. Bisa. Apakah bisa insert? User 3.t3 values 100. Bisa. Nah, ada satu lagi. Apakah user, kan login sebagai user 4 nih, bisa nggak melakukan select objek punya user 2? Loncat. Bisa nggak? Bisa juga. Sekarang kalau dilakukan, kita connect sebagai sistem. Terus kita drop. User 3 cascade. User 4 dibuat oleh user 3. Ya. Diberikan hak akses buat tabelnya oleh user 3. Dia bisa mengakses ke user 4, bisa akses ke user 3 maupun ke user yang sebelumnya. Sekarang di drop nih yang ngasih aksesnya.
Apakah user 4 ini masih bisa mengakses user 2? Tadi kan desain ya, kita login sebagai user 4, lalu kita select bintang from user 2.c2 keluar. Sekarang kita drop user 3-nya. Kita connect sebagai user 4. Apakah masih bisa melakukan ini? Bisa. Karena buat tabelnya tadi with admin option. Beda kalau dengan object privilege with grant option. Kalau admin option yang diberikan terakhir itu tetap megang, walaupun yang memberikannya hilang. Kalau with grant option, kalau yang diberikannya terakhir, yang memberikannya hilang, ikut hilang. Itu perbedaannya antara admin option dengan grant option.